Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidul qahar, azizul ghaffar, mudabbirul umuri, muqaddirul aqdar, mulijil nahari fil laili wa mulijil laili fil nahar, tabsiratu wa dzikra li ulil basair wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah bima syahida biha ibaduhul mukhlisun al abrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana ma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula marilah kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berniat i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah taala. Yang kedua, marilah kita berniat menunggu salat Isya berjamaah. Dan yang ketiga, marilah kita berniat mengisi waktu antara maghrib dan Isya dengan beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung pelajaran minggu lalu tafsir Al-Quran suratul A'raf ayat 143. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Al-ayah. Minggu lalu Allah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk mikot 40 malam. Manakala jaa Musa, datang Nabi Musa tempat mikot yang dijanjikan oleh Allah, ya, di Turisina, ya. Sampai di sana wa kallamahu rabbuh, berbicara akan dia oleh Allah Tuhannya, memberikan hukum-hukum syariat kepada Nabi Musa, ya, berbicara semua. Bagaimana perkataan Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan perkataan makhluk, ya. Di dalam ilmu tauhid, perkataan Allah tidak ada huruf, ya, tidak ada yang duluan, tidak belakangan. Bagaimana? Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri, ya. Masa masuk akal tidak ada hurufnya, tidak ada di depan, tidak ada di belakang. Ketika Allah tajalli dengan makhluknya, baru timbul, ya, perkataan itu, perkataan seperti, ya, kayak ini kartu, ya, enggak ada tulisannya, tidak ada yang depan, tidak belakang. Ketika dimasukkan ke dalam handphone, baru ada banyak di sana, ya, ceramahnya, ya, lagunya, semua tersimpan. Sangat mudah bagi Allah. Kalau kita menghafal satu-satu lama, tapi Allah kasih sebentar masuk dah. Apa? Ya. Allah yang mau berbicara tanpa huruf, tanpa suara, tidak ada yang duluan, tidak ada belakangan. Itulah sifat Allah. Kalim. Mana buktinya? Dalil Allah itu berbicara. Ya, makhluk berbicara. Kita ini berbicara. Satu bukti Allah itu berbicara.
Dari mana kita bisa bicara kalau tidak ada yang menciptakan tidak berbicara? Ya, tidak mungkin. Karena Allah tahu semua, maka kita dikasih untuk berbicara. Di mana bisa kita dapat berbicara kalau yang tidak ada yang berbicara? Makhluk saja itu ya. Seperti kita manusia, pakai logika saja. Karena ilmu tauhid itu juga akal. Dalil akli, dalil nakli. Aklinya tuh wajib, mustahil, harus. Itu dalam ilmu tauhid. Wajibnya la yatasawwaru fil akli adamuhu, itu wajib. Kalau mustahil la yatasawwaru fil akli wujuduhu, itu mustahil. Jadi yang wajib itu tidak tergambar di dalam akal. Jadi logika. Tidak adanya itu sesuatu, maka itu hukumnya wajib. Wajib ini dalam ilmu tauhid pada hak Allah Ta'ala. Beda wajib di dalam hukum syariat. Kalau wajib di dalam syariat, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu wajib di dalam hukum syariat. Mustahil la yatasawwaru bil aqli wujuduhu. Tidak tergambar di dalam akal adanya sesuatu, itu namanya mustahil, atau kita bilang tidak masuk akal. Ada jaiz, boleh. Mayasi wujuduhu adamu, sah-sah saja. Ada atau tidak ada, ya enggak apa-apa, sah saja. Ya, Allah jadikan makhluk, mau dijadikan atau tidak itu terserah, tidak wajib dan tidak mustahil bagi Allah. Ya. Ini contohnya makhluk berbicara. Ada seorang laki-laki misalnya menikah dengan perempuan, yang laki-lakinya bisu, perempuannya bisu. Bagaimana anaknya kalau lahir? Bisa bicara atau tidak? Ya bisu. Kalau bapaknya bisu, mamanya bisu, anaknya pasti otomatis bisu. Iya. Tapi ada di sana mamanya bisu, bapaknya bisu, anaknya bisa bicara, ikutin orang. Bukan ikutin mamanya, ikutin orang. Kalau di hutan misalnya ada suami istri bisu, suaminya bisu, istrinya bisu, tidak ada manusia, anak itu otomatis bisu juga. Nggak mungkin bisa bicara. Taruh saja anak kecil hidupkan sama kambing, otomatis dia ikutin bahasa kambing. Ikutin monyet, dipelihara sama monyet, otomatis ikut bahasa monyet. Manusia bisa berbicara, tunjukkan Allah. Satu bukti Allah itu berbicara. Bahasa apa? Semua bahasa manusia tahu Allah. Yang bisa didengar dan bahkan yang tidak bisa didengar. Allah mendengar pembicaraan, tahu semua pembicaraan. Kita tidak mendengar tasbihnya benda mati, Allah tahu, karena Allah memberikan kepada makhluk yang tidak bernyawa benda mati bertasbih juga dengan Allah. Allah tahu karena itulah bahasanya. Binatang juga berbahasa, berbicara. Satu bukti Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Itu semua berarti bagaimana Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti makhluk. Cuma bukti Allah berbicara, ya kita ini makhluk ini berbicara. Nggak mungkin. Iya, hebat makhluk daripada Allah nggak ada. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini khususiyat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa, kan sebagai berbicara, dikhususkan, makanya kalimullah Nabi Musa digelar. Iya. Apakah Rasulullah bisa berbicara? Rasulullah juga berbicara dengan Allah ketika munajat, ketika Isra wal Mi'raj. Ya. Rasulullah dilebihkan semua yang dimiliki nabi-nabi terdahulu, Rasulullah juga punya. Inilah kelebihan dan ma'rifahnya Rasulullah lebih daripada ma'rifah yang lain. Ya.
Qala, berkata Nabi Musa, Rabbi arini andur ilaik. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, arini, coba perlihatkan akan daku dat engkau. Ini datnya Allah, minta perlihatkan dat. Iya. Andur ilaika, aku mau lihat kepada engkau. Mau lihat. Apa hukum melihat di waktu hidup? Itu jaiz saja ya. Bisa juga dia, bisa enggak? Tidak mustahil. Cerita bahwasanya Rasulullah melihat Allah. Tidak mustahil. Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan enggak mungkin ini, enggak. Ya terserah. Tetapi itu tidak mustahil. Ya. Buktinya Al-Qur'an. Ya. Mampu sajanya saja kita, mampu atau tidak. Nabi Musa minta perlihatkan, kaumnya juga minta perlihatkan. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kata kaum Nabi Musa. Kami tidak beriman dengan kamu kecuali kami lihat Tuhannya nampak. Nah ini kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa juga mau lihat, karena kerinduan ingin lihat yang ciptakan. Satu nikmat, ya, nikmat. Nanti kita akan melihat nanti di akhirat nanti. Setelah nanti dibangkitkan di dalam surga, masuk surga baru lihat Allah. Di dunia banyak yang mimpi dengan Allah. Di antara Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Sudah tahu. Bagaimana? Tidak bisa. Karena tidak ada contoh. Makanya kalau pertanyaan di dalam ilmu tauhid, pertanyaan bagaimana dengan Allah, itu yang salah pertanyaannya. Karena pertanyaan bagaimana itu pasti ada contoh. Kalau tidak ada contoh, tidak bisa ditanya bagaimana. Iya. Berarti salah pertanyaan bagaimana. Dan juga di mana? Ini salah pertanyaan. Di mana? Allah yang ciptakan makhluk, ciptakan alam, ciptakan arsy. Kalau ditanya di mana, ini salah pertanyaan. Sekalipun Allah mengatakan Inna Allah al-arsy istawa, kemudian Allah di dalam hati orang mukmin, semua menunjukkan siapa yang itu saja. Tetapi tempat tidak. Ini ciptakan makhluk, Allah di luar daripada makhluk. Iya. Ini di dalam ilmu tauhid. Minta perlihatkan bagaimana. Ya, gitu. Qala lan tarani, kata Allah, kamu tidak bakal mampu lihat, mau lihat saya. Tapi bisa. Walakin, tetapi kata Allah, undur ilal jabali, pandang tuh gunung, lihat itu gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap tidak berubah, kamu bisa lihat. Ini sifat gunung, sifat jaiz di dalam. Boleh saja. Mau berubah, mau hancur, mau tetap, itu bisa saja di dalam akal. Sifat jaiz. Kalau misalnya gunung ini hancur, berarti Nabi Musa tidak bisa lihat. Kata Allah, kalau gunung ini tetap, ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung ini tetap, kamu bisa lihat. Itu saja kuncinya. Jadi kan boleh. Kata ulama, Rasulullah lihat Tuhan, lihat Allah waktu Isra Mi'raj. Tidak mustahil. Makhluk yang lain bisa tidak selain Rasulullah lihat Allah? Tidak mustahil. Tapi sanggup atau tidak, itu saja lagi. Nabi Musa saja minta, ayo tuh lihat gunung. Iya. Dalam ilmu tauhidnya gitu. Keimanan kita kepada Allah. Falamma tajalla rabbu
lil jabali ja'alahu daqqan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma manakala tajalla rabbuhu, tajalli Allah kepada tu gunung. Istilah bilang tajalli itu enggak bertempat. Iya. Sesuatu tajalli Allah ini macam-macam ya. Tajalli Allah. Kalau tajalli Allah itu dengan jamalnya enak dilihat. Iya. Kayak alam itu tajallinya Allah yang indah-indah itu tajalli jamal. Enak. Tidak ada yang takutnya. Kalau di bumi ada tajalli Allah dengan jalal, keagungan Allah. Itu gunung kawah gunung itu yang sudah meletus itu tajalli Allah jalal. Jadi tidak ada yang beraninya. Kebanyakan para nabi itu ketika munajat dengan Allah, Allah tajalli jamal. Sama dengan para wali. Enak mereka munajat berbicara dengan Allah, minta apa saja seperti orang ketemu dengan kekasih. Ini kalau Allah tajalli jamal. Nanti di akhirat Allah tajalli jalal, keagungannya, kebesarannya Allah. Tidak ada yang berani kalau sudah Allah tajalli jalan, itu tidak ada yang beraninya. Ya. Di padang mahsyar tidak ada yang berani. Manusia datang kepada Nabi Adam, minta bantuan. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Dan saya tidak berani. Saya sendiri masing-masing sudah. Kamu masing-masing sudah. Iya. Pindah lagi Nabi Idris. Terus sampai Nabi Isa. Apa kata mereka? Nafsi, nafsi masing-masing. Aku tidak pernah tahu ini Allah marah seperti hari ini marah. Itu sudah. Iya. Taunya di waktu itu putus. Sudah putus harapan. Semua tidak ada punya harapan lagi. Mau gimana lagi? Terserah Allah saja lagi. Mau disiksa ya disiksa. Ini tajalli jalan. Enggak ada yang beraninya. Yang ma'rifah kenal dengan Allah cuma Rasulullah saja. Yang punya harapan masih. Yang lain tidak ada punya harapan. Tahu Allah ini bakalan begini marah hari ini. Tidak ada yang beraninya. Rasulullah datang sujud. Yang tahu ma'rifah dengan Allah cuma Rasulullah di waktu itu. Sujud memuji Allah, terus memuji Allah, masih punya harapan satu. Iya. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa ra'sak, is'al tu'ta, washfa tushaffa. Muhammad, kenapa? Itu Allah tidak pernah manggil nama kecuali ini hadis. Di dalam Al-Quran Rasulullah tidak pernah dipanggil dengan nama. Karena Allah memuliakan namanya Rasulullah. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau dipanggil ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, dipanggil dengan nama. Tapi Rasulullah tidak pernah dipanggil dengan nama, tapi dengan pangkat. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhan nabi. Itu dipanggil dengan pangkat. Cuma hadis ini Rasulullah dipanggil dengan nama. Kenapa? Bedakan dengan nabi yang lain. Ya Muhammad. Itu dia. Irfa ra'sak. Angkat kepalamu. Is'al tu'ta. Minta, saya kasih. Diberi. Washfa tushaffa. Minta syafaat, saya kasih. Ini harapan. Rasulullah kenal. Kalau yang lain taunya Allah murka hari itu. Putus harapan, tidak ada lagi kita yang namanya khauf saja, raja tidak ada lagi. Padahal raja khauf itu ada dua, seperti sayap burung. Satu rasa takut, satu rasa harap, mengharap. Iya. Fungsinya kalau takut itu menjauhi maksiat. Itu fungsinya. Mengharap
oh ini rahmat Allah luas, ibadah. Kalau mau dapat rahmat Allah, ibadah. Makanya harus seimbang. Kalau waktu sakarat, sakit, parah, kata ulama lebih diberatkan kepada pengharapan. Dadah kita tahu dah semua berdosa, minta ampun dengan Allah, mengharap rahmat Allah. Itu saja. Karena rahmat Allah luas. Nah, karena itu ada doa. Inna rahmataka arja indana min a'malina. Ya Allah, rahmat Engkau lebih luas. Ya. Rahmat Engkau lebih yang kami harap daripada amal kami. Kita tidak bisa mengharap amal kita. Ya. Amal kita tidak laku. Kadang-kadang kita jual amal kita pun salah jual. Akhirnya harganya murah. Kenapa? Salah jual. Iya. Amal itu bisa harganya sedikit, bisa harganya tinggi. Yang penting tahu. Iya. Ini rahmat Allah yang lebih harap daripada amalan kita. Amal kita salah. Dicontohkan Imam Ghazali mencontohkan seperti seseorang punya satu ikat bunga atau satu tangkai anggur. Satu tangkai anggur kalau dijual di pasar paling 1 kilo 40 ya. Harganya itu pasaran. Kalau bunga satu ikatnya ya, yang bagus, paling bagus ya juta lah. Itu di pasaran. Harganya begitu sudah. Kalau dijual dengan orang biasa, mau diangkat lagi nggak bisa. Tapi bisa harga bunga itu lebih dari itu. Mana? Datangin aja presiden, kasih hadiah bunga itu. Kalau presidennya senang, gembira, wah dibalas, dia kasih hadiah lebih daripada itu. Ini bunga atau anggur yang kita petik baru dari kebun, kita hadiahkan dengan seseorang, balas tidak mengharap balasan, tapi karena dia senang, dia ambil, dikasih hadiah. Ini hadiah untuk kamu, lebih besar. Kalau dijual pasaran harganya segitu. Kalau dia ridho, senang. Kalau dia tidak senang, kata oh saya alergi bunga, saya kembalikan kamu, jual lagi ke pasar, kembali harga. Anggur saya tidak makan, ini saya kembalikan kamu, dijual lagi ke pasar, kembali harga. Amal ibadah kita salah jual, menjualnya ke makhluk. Coba jual ke Allah, Allah balas. Satu puasa saja, kata Allah, as-saumu li wa ana azibih. Puasa itu karena saya balasnya nanti. Kalau Allah ridho, balasannya berapa? Tidak tahu, 70 kali lipat, 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, atau berlipat ganda, lebih banyak. Ini amalan. Kini kita salah. Beramal ibadah, sholat, puasa, sedekah, jualnya ke makhluk. Yang paling-paling dipuji sedikit, kata orang itu pemurah, udah selesai. Harganya segitu saja. Makanya betul-betul kita menawarkan amal kita kemana. Mau mengharap rahmat Allah dengan amal, minta dengan Allah. Iya. Falamma tajalla rabbuh. Ini tajalli Allah. Sampai di akhirat juga Allah tajalli jalal. Cuma Rasulullah yang kenal dengan Allah dan memuji Allah, Allah kasih. Yang lain tidak bisa berharap. Inilah kemuliaan Rasulullah, kelebihan Rasulullah, bukan ma'rifahnya cuma di dunia hidup, tapi ma'rifahnya sampai akhirat nanti kenal dengan Allah lebih daripada yang lain. Yang selalu mendoakan kita umatnya, tidak pernah doakan sendiri. Ummati, 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 ummati. Kita ini, kita bangga sebagai umatnya Rasulullah. Tapi apakah bangga Rasulullah punya umat seperti kita? Itu saja lagi. Kalau kita sih bangga, alhamdulillah, kata Rasulullah jamin,
kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Itu bangga kita, dikasih pujian oleh Allah, kuntum khaira ummatin, kalian itu sebaik-baik umat. Bangga karena umat Rasulullah. Coba anda umat Rasulullah tidak dipuji oleh Allah, tapi dengan syarat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak ada pengecualiannya, tidak ada alasan satupun. Tidak ada alasan, oh saya bukan orang alim, saya bukan ulama. Amar ma'ruf nahi mungkar semua umat Rasulullah diwajibkan. Iya. Untuk anaknya, keluarganya, orang sekitarnya, tidak ada alasan apapun. Iya. Kalau beralasan saya tidak punya, kata Rasulullah, balighu ani walau ayat. Sampaikan daripada saya itu sekalipun satu ayat saja, sampaikan. Kadang-kadang kita tidak ada merasa tanggung jawab menyambung perjuangan Rasulullah yang membawa agama Islam. Taunya itu semua bebannya ustadz, bebannya kiai, bebannya habaib. Udah itu saja, kita santai. Nanti kita ditanya, apa peran kita? Sudahkah nyampaikan? Iya. Sekalipun cuma adab dari Rasulullah, adab makan, sampaikan kepada anak. Adab masuk WC, sampaikan. Iya. Sekarang kita jauh daripada adab. Generasi kita tidak ada punya adab. Kenapa? Karena kita yang salah, tidak menyampaikan. Iya. Kata Habib Abdurrahman Muhammad Segaf, man laisa lahu adab fahuwa adab. Siapa yang tidak punya adab, mereka itulah binatang. Tidak bedanya. Hidup kita punya adab. Rasulullah mengajarkan tidur pakai adab, makan pakai adab, masuk kamar kecil pakai adab. Semua ada adabnya. Tidak ada yang lain mengajarkan adab kecuali syariat Islam. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqa. Manakala tajalli Allah Tuhannya lil jabali, ke gunung, tajalli apa? Jalalnya Allah, keagungan Allah. Ja'alahu dakka. Allah jadikan itu gunung hancur. Tidak bisa nyandang. Iya, bukan Allah di situ. Tajalli kehendak kekuatan Allah, kudrah irada Allah, tidaknya. Iya. Wa kharra Musa sa'iqa. Tersungkur Nabi Musa pingsan. Ayo. Oh ini. Kaumnya Nabi Musa mati juga. Iya. Id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Disiksa dengan teriakan, mati semua. Iya. Ini yang dibawa Nabi Musa pulang dari munajat, bawa lauh, kemudian hancur, dibawa lagi ada 70. Iya, minta yang pintar-pintar, kata Nabi Musa, ikut saya itu yang pintar-pintar, yang akalnya lebih lah, ikut saya munajat saya, dengan saya pergi. Ikut Nabi Musa munajat di Turisina, dikelilingi mendengar kalam Allah. Ini karena ikut Nabi Musa mendengar kalam Allah. Sudah mendengar, apa katanya? Lan nu'mina, kami tidak beriman. Baca Al-Quran, kami tidak beriman. Itu sudah. Andar tahum amlam tundirhum la yu'minun. Mau dikasih tahu juga tidak dikasih tahu, ya tetap juga tidak beriman. Al-Quran jelas, tetap dia tidak ngikut. Iya. Sekarang mereka itu ingin memadamkan nur Allah, agama Allah. Yang dilawan mereka tidak kenal. Iya. Sebentar saja kalau Allah goncang, udah semua kena. Tapi mereka tidak sadar. Gunung hancur, Nabi Musa sa'iqa, pingsan. Iya, tidak sanggup. Seorang Nabi Musa kekuatannya luar biasa. Nabi Musa, ya,
Satu riwayat mengatakan ya, malaikat Israel pencabut nyawa saja tidak berani dengan Nabi Musa. Satu riwayat diceritakan. Sampai umur Nabi Musa, Israel datang mau mencabut nyawa rohnya Nabi Musa. Dipukul sama Nabi Musa, tamparnya keluar mata. Datang dengan Allah, ya Allah itu Musa tuh mukul saya. Kamu kata ya Allah salah politik, ini Musa tahu aja orangnya begitu. Iya. Jadi gimana? Kasih itu kulitnya onta, kamu suruh Nabi Musa taruh tangannya di situ. Berapa bulu yang tertutup sejumlah itu tambahin umurnya, panjangin. Iya, kasih Musa. Ayo tutup tanganmu. Tutup. Dihitungin. Kenapa kata Musa? Sudah ini mah. Sebanyak bulu yang kamu tertutup dengan tangan kamu, ditambahin umur kamu. Habis itu mati. Iya sama aja kata Nabi Musa, mati juga. Sekarang mati, nanti mati, baik sekarang saja saya mati. Coba bilang dari tadi, akhirnya meninggal Nabi Musa. Memang mereka itu karena cinta dengan Allah tidak akan ketemu dengan Allah kecuali melewati kematian. Ya sudah. Kekuatan Nabi Musa. Pingsan, bagaimana kita yang begini? Iya. Falamma faqa qala subhanak. Manakala siuman bangun daripada pingsannya, qala berkata Nabi Musa, subhanaka, maha suci engkau. Enggak ada lagi, enggak berani lagi sudah, enggak minta. Ya. Tubtu ilaik. Aku bertobat kepada engkau, kata Nabi Musa. Apa kesalahan Nabi Musa? Minta sesuatu yang tidak disuruh. Ya kan? Minta sesuatu yang tidak suruh, atau minta sesuatu yang sia-sia, enggak jadi hasil. Itu usah diminta, dikasih oleh Allah. Minta dunia, rugi. Iya. Kata Rasulullah, "Laukan nanti dunia ta'jul indallah janaha ba'udat masuk kafir syurbatal ma." Seandainya dunia itu harganya sama satu sayap nyamuk di sisi Allah, Allah tidak akan kasih orang kafir tuh minum satu teguk air. Tapi tidak ada harganya. Mau itu yang diminta, rugi. Iya. Rugi. Tidak disuruh kok kita minta dunia. Rasulullah cuma disuruh, "Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah saya ilmu." Itu yang disuruh. Ya, ilmu apa? Mengenal dengan Allah. Ya. Jangan kita jadi orang yang bodoh, tidak kenal dengan Allah. Akhirnya mengeluh terus kita. Tidak kenal dengan Allah. Yang disuruh tidak dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan. Tubtu, kata Nabi Musa, aku bertobat. Kenapa? Meminta sesuatu yang tidak disuruh. Wa ana awwalul mu'minin, kata Nabi Musa, dan aku awal orang yang pertama orang beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, yakin dengan Allah, serahkan dengan Allah. Daqat ta'mal iman, akan merasa lezatnya iman. Man radiya billahi rabba, orang yang menjadikan Allah itu sebagai orang yang mengatur dirinya, dia tidak protes, baru dapat lezatnya iman. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon ampun maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan, atau ada pendapat yang tidak mutamat, ambillah pendapat yang mutamat, tinggalkan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri, anak, keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya kepada kita, kamu, kita, negeri kita. Allah jauhkan daripada segala bala bencana, dan Allah angkat wabah yang melanda, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir,
dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia, dan Allah memberikan kesabaran dalam melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang yang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri, anak, keturunan kita, beserta baginda Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus. Mari kita niatkan pahala kita i'tikaf, pahala kita menunggu salat isya berjamaah, pahala kita mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, pahala kita menuntut ilmu, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, ahli bait Rasulullah, semua sahabat Rasulullah, tabi'in, dan orang-orang yang telah mendahului kita daripada guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita, dan orang yang telah berjasa dalam pembangunan Masjid Agung At-Taqwa, dan orang yang berkubur di depan Masjid Agung At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah curahkan rahmatnya kepada kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.